Bab 1561, akan datang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Kamu tidak perlu curiga kalau aku ada hubungannya dengan masalah ini. Pendeta Tao Tianji tersenyum dan berkata, saya hanya bisa mengintip banyak rahasia yang tidak diketahui. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan berkata, buka pintunya, apa yang kamu ingin Yuanjing lakukan? Kamu tidak ingin menghancurkan Yuanjing, bukan? Pendeta Tao Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata, hancurkan kristal sumbernya. Saya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Kristal sumber, terutama kristal sumber bumi, adalah harta karun yang langka. Justru karena inilah sesuatu ada, sangat ingin menghancurkannya. Fang Yu sedikit mengernyit. Jadi, aku dan kamu memang berada di kubu yang sama. Pendeta Tao Tianji tersenyum, baik Anda maupun saya tidak ingin kristal sumber dihancurkan. Tujuan kita sama. Orang tua ini, seharusnya juga datang dari alam atas. Suara Li Huoyu terdengar lagi, tetapi jika sumber kristalnya diambil, hasilnya sama untuk bumi. Fang Yu, meskipun aku menipumu sampai batas tertentu, kita masih bisa bekerja sama, kata penganut Tao Tianji. Saya tidak perlu bekerja sama dengan Anda, dan saya juga tidak ingin bekerja sama dengan Anda. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, karena menurutku kamu tidak enak dipandang. Setelah berbicara, sosok Fang Yu naik ke langit. Kamu dapat terus menonton pertunjukannya, Yuanjing tidak mendapat bagianmu. Suara Fang Yu masih bisa mencapai telinga penganut Tao Batu Giok Surgawi, meskipun aku melihatmu tidak enak dipandang, aku masih tidak bisa bergerak untuk membersihkanmu, jadi, kamu tonton saja acaranya, itu sebaiknya jangan melakukan gerakan kecil. Kalau tidak, aku tidak keberatan membersihkanmu dulu. Mendengar kata-kata ini, senyuman di wajah pendeta Tianji menghilang. Dia melihat sosok Fang Yuseng di ketinggian, dan cahaya aneh muncul di matanya. Bukanlah pilihan cerdas untuk mengambil inisiatif mendekati tingkat nafas ini. Wow, Fang Yu dengan cepat mendekati pusat pusaran di atas. Karena langit penuh dengan cahaya yang mengalir seperti kaleidoskop, kemampuan inderanya telah terganggu sampai batas tertentu. Tentu saja, gangguan tingkat ini dapat diterima oleh lawan. Boom, nafas di tengah pusaran air semakin kuat. Aura ini telah mencapai titik di mana semua Yuan dan dari pemandu halaman suci diledakkan bersama-sama. Fang Yu memandang ke tengah pusaran air dengan mata yang menakjubkan. Semakin dekat Anda ke pusat pusaran, semakin sulit untuk memahami jaraknya. Sekarang, Fang Yu hanya bisa mengandalkan kekuatan nafasnya untuk memperkirakan jarak. Namun nafas tidak berubah sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, Fang Yu terus bergegas ke atas, tidak mampu mendekati pusat pusaran air. Tidak benar, Fang Yu berpikir, membuka mata wawasannya. Bas, pedang salib emas muncul di matanya. Pada saat ini, pemandangan di bidang penglihatan tiba-tiba menjadi jelas. Menembus pola bergelombang dan cahaya, Anda dapat melihat pusat pusaran air, ada garis besar. Garis besar ini bukanlah sosok manusia, terlihat seperti sejenis binatang, namun bentuknya lancip dan bersudut, seperti patung batu yang rumit. Bagaimana kelihatannya seperti anjing besar? Ngomong-ngomong, pemakan kosong. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan menatap gambar raksasa di balik pusaran kaleidoskop, menggetarkan hatinya. Penampilan ini sangat mirip dengan monster kosong yang besar. Bedanya, penampakan binatang kosong itu tidak begitu bersudut dan mempunyai ciri-ciri makhluk. Garis besar di depannya lebih seperti gambar virtual yang dibuat. Kehendak pengadilan suci adalah seekor anjing. Mata Fang Yu bersinar karena terkejut. Berdasarkan pemandu tempat suci, sebelumnya, ia meramalkan kemunculan kehendak tempat suci. Namun dia tidak menyangka penampakan wasiat istana suci akan seperti ini. Mungkinkah ini bukan kehendak istana suci, tapi keinginan istana suci? Mungkin juga. Fang Yu menatap hantu di langit, berpikir, tetapi jika itu hanya hewan peliharaan, nafasnya dapat menembus batas dan mencapai jauh. Lebih tinggi dari level pemandu pengadilan suci. Anjing ini terlalu jahat, kanan. Saat ini, Fang Yu menyesal tidak membawa Skicewing Beast. Kalau tidak, adegan pertarungan antara kedua anjing itu pasti sangat seru. Memikirkan hal ini, Fang Yu berhenti terbang ke atas. Dia berdiri di sana, mengangkat tangannya, dan menghadap ke tengah pusaran air. Ledakan, kemarahan yang hebat meledak, mengalir langsung ke pusaran kaleidoskop di atas.
Terlepas dari apakah lawannya adalah kehendak istana suci atau hewan peliharaan dari kehendak istana suci, Fang Yu hanya memiliki satu hal yang harus dilakukan sekarang. Cegah agar tidak terus meningkatkan nafas, sehingga mencegah ditemukannya sumber kristal. Boom! Ledakan kemarahan yang luar biasa dari tangan Fang Yu meledak di tengah pusaran air. Ledakan, suara keras. Wow! Kemudian, energi sejati dalam jumlah besar ini ditelan ke tengah pusaran air dan menghilang. Dan bayangan maya di pusaran air tetap tidak bergerak. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengangkat tangan kanannya. Bas! Pedang surga muncul di tangannya. Untuk menghadapi lawan setingkat ini, Anda tidak bisa lagi mengambil sikap longgar sebelumnya. Harus serius. Kamu harus menghancurkan pusaran ini terlebih dahulu. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia memegang gagangnya dengan kedua tangan. Ilmu pedang surgawi, gaya terakhir. Wow, potong dengan satu pedang. Gas pedang yang ganas berubah menjadi bulan sabit besar, menebas pusaran kaleidoskop di atas. Kakak, ruang itu telah terpotong menjadi celah besar. Dan energi pedang yang mengandung kekuatan surga, kekuatan kesucian, dan kekuatan angan-angan teratai hijau, terus dipotong ke atas. Ledakan. Kali ini UU membaca www.uukansu.com. Maelstrom tidak bisa lagi menyerap pedang Ki ini dengan cepat, melainkan terbelah di udara. Ada ledakan keras di tengah pusaran air, dan seluruh pusaran air yang menutupi ujung utara mulai berfluktuasi dengan hebat. Boom! Di tengah fluktuasi, pusaran kaleidoskop telah runtuh. Wow! Pada saat ini, pedang kedua Fang Yu terpotong lagi. Ledakan. Tiba-tiba, aura pedang kedua juga terbelah di pusaran kaleidoskop. Dua pedang berturut-turut benar-benar merobek langit yang terselubung ini. Boom! Dalam getaran yang dahsyat, berbagai cahaya dan warna di langit mulai menghilang. Ledakan. Semburan cahaya abu-abu muncul di tengah pusaran air. Pada saat ini, nafas mengerikan itu mencapai titik ekstrimnya. Boom! Di daratan utara yang luas, semua jenis monster dan makhluk roh yang telah menghuni di sini selama bertahun-tahun tidak dapat lagi menahannya, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Dan segala jenis gunung menjulang tinggi yang tertutup salju, serta banyak bangunan yang terkubur oleh salju putih, runtuh pada saat ini. Tidak dapat diakses tetapi memiliki sejarah yang panjang, ujung utara yang misterius telah mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memanggil. Pada saat ini, Jitao surgawi di bawah terus mundur, mencoba mengungsi dari pusat paksaan. Baginya, tekanan tersebut sudah mencapai titik yang bisa menimbulkan ancaman. Titik-titik-titik. Dan ke arah lain, jauh di ujung utara. Beku itu menatap bayangan raksasa yang diselimuti abu-abu di langit, wajahnya sangat jelek. Terlalu menonjolkan diri. Perilaku kehendak pengadilan suci terlalu menonjolkan diri. Dengan cara ini, dia yang membantu kehendak pengadilan suci turun ke pesawat kemungkinan besar akan dilikuidasi oleh hukum pesawat. Wajah biksu itu sangat jelek, dan hatinya tenggelam ke dasar. Dia diasingkan ke pesawat tingkat rendah ini selama bertahun-tahun, dan dia sangat ingin kembali ke pesawat tingkat tinggi setiap saat. Oleh karena itu, dia memilih untuk bekerja sama dengan kehendak pengadilan suci. Di permukaan, wasiat ini sepertinya ada hubungannya dengan apa yang disebut tempat perlindungan. Namun setelah memahaminya, beku tersebut mengetahui bahwa keberadaan kehendak halaman suci ini belum tentu hanya ada satu. Hal ini kemungkinan besar terbentuk dari kondensasi berbagai keberadaan dengan latar belakang yang besar. Tapi apa asal mula wasiat pengadilan suci, dia tidak tahu, atau berpikir untuk mencari tahu. Karena dia bekerja sama dengan keinginan istana suci hanya untuk kembali ke alam atas, dan tidak punya ide lain. Dan tujuan dari kehendak istana suci juga sangat murni, yaitu untuk menghancurkan kristal sumber bumi. Ketika beku tersebut mengetahui tujuan dari kehendak pengadilan suci, dia hanya merasa aneh. Karena bumi adalah bidang tingkat rendah, seharusnya tidak menarik perhatian keberadaan tingkat itu di belakang kehendak tempat suci. Untuk mencapai tujuan tersebut, lawan bahkan tidak segan-segan melanggar hukum pesawat, mengolah berbagai kekuatan pesawat super di alam yang lebih rendah, dan merumuskan rencana yang sangat rinci yang berlangsung selama ribuan tahun. Dan semuanya hanya untuk menemukan dan menghancurkan kristal sumber bumi. Sekarang, telah mencapai langkah terakhir dari rencana tersebut. Kehendak pengadilan suci datang secara pribadi, melepaskan aura yang mengancam seluruh bumi, memaksa kristal sumber muncul. Namun rencananya sangat sukses pada awalnya, namun di belakangnya terjadi kecelakaan. Menurut rencana awal,
Masalah mengeluarkan token langit terbuka dan melemparkannya ke dalam balok yang disebabkan oleh peleburan buah suci tidak boleh dilakukan oleh biksu. Kerjasamanya dengan kehendak istana suci hanya untuk mengaktifkan lingkaran teleportasi itu, membangkitkan ras alien, dan terus-menerus menemukan orang-orang berbakat dalam umat manusia, mengasimilasi mereka, dan membiarkan mereka menggunakan kehendak istana suci. Kapan datang ke belakang, tugasnya adalah menghindari pengawasan hukum pesawat, dan menjatuhkan buah suci ke tangan alien satu persatu pada waktunya. Tugasnya telah berhasil diselesaikan. Adapun peleburan buah suci, setelah bagian itu dibuka, kehendak halaman suci akan datang, itu pasti ras alien itu. Entah itu dinasti Senhai atau orang-orang zaman dahulu yang melakukannya, itu seharusnya bukan dia. Tetapi karena kekuatan Fang Yu, ras alien yang awalnya diharapkan mampu mengumpulkan 6 buah suci, seperti Dewa Agung dan Dewa Kuno Senhai, semuanya dihancurkan. Pada akhirnya, buah suci dikumpulkan dan digabungkan, dan ternyata itu adalah Fang Yu. Dengan cara ini, tugas untuk mendorong kehendak pengadilan suci, hanya bisa menjadi tanggung jawab biksu. Ini adalah perilaku yang sangat berisiko. Ras alien yang tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup dapat dengan mudah menerima kematian, bahkan jika mereka dilikuidasi oleh hukum pesawat. Tapi biksu itu berbeda. Dia masih ingin hidup. Dia sangat ingin kembali ke alam atas dan membalas dendam terhadap lawan yang menyebabkan dia diasingkan ke alam bawah. Namun, meskipun beku tersebut enggan, dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak mengeluarkan Open Heaven Order dan mendorong kehendak pengadilan suci untuk datang, rencana ini akan gagal total. Kehendak pengadilan suci tidak mencapai tujuan, dan tentu saja tidak akan menepati janjinya, dan menjamin dia untuk kembali ke tingkat atas. Dan kembalinya ke alam atas sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh biksu itu sendiri. Karena saat diasingkan, ada bekas yang tertinggal di tubuhnya. Tanda ini akan terpicu secara otomatis ketika dia melewati batas bidang. Saat jejak itu terpicu, hukum pesawat akan segera mengetahui bahwa dialah yang terdegradasi dan melenyapkannya. Dengan kekuatan hukum pesawat, hanya kehendak pengadilan suci yang dapat mempertahankannya. Sialan Fang Yu, jika bukan karena dia, aku tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Mata biksu itu dingin, dan dia menatap Fang Yu yang berada jauh di kejauhan. Mengenai Fang Yu, biksu itu telah memperhatikannya sejak dini. Di tengah rencananya, untuk mencegah orang-orang dari seluruh dunia menyadari secara dini tanda-tanda kebangkitan alien berskala besar, dia mengirimkan para biksu yang berasimilasi dengan kehendak pengadilan suci untuk membunuh semua orang yang memilikinya, bersentuhan dengan informasi tentang alien. Dan Fang Yu adalah satu dari sedikit orang yang lolos dari kesunyian. Setelah itu, Fang Yu mulai terus bekerja pada ras alien yang akan bangun, menyebabkan masalah besar bagi biksu tersebut. Namun biksu itu tidak panik, karena kehendak istana suci meninggalkannya senjata sakti yang mampu mengendalikan hukum waktu. Dengan menggunakan senjata ajaib ini, dia menjebak Fang Yu di ujung utara, dan mendapat waktu lebih dari 1 tahun untuk membangunkan semua ras alien. Adapun Fang Yu ketika dia keluar dan mulai membantai ras asing, biksu itu masih tidak khawatir. Sebab, menurutnya, rencana tersebut sudah dekat dengan kesuksesan. Bahkan jika ras alien di darat dimusnahkan, masih ada dinasti laut ilahi yang tersembunyi di bawah dasar laut. Atas nama kehendak istana suci, biksu tersebut meminta Senhai Agung untuk tidak muncul ke permukaan sebelum buah suci terakhir muncul, apalagi membantai umat manusia. Tugas Kaisar Senhai adalah mendapatkan buah suci terakhir dan menggabungkan 6 buah suci untuk menarik kehendak istana suci. Dalam proses ini, biksu tersebut akan membantu Kaisar Senhai. Namun yang tidak pernah disangka biksu itu adalah bahwa proses Fang Yu membunuh Kaisar Senhai jauh lebih cepat dari yang dia duga. Kaisar Senhai hampir tidak memiliki perlawanan. Bahkan jika biksu itu mengerahkan sejumlah besar energi darah untuk menginspirasi bentuk terkuatnya, dia masih dibombardir oleh Fang Yu. Setelah itu, segalanya menjadi kacau. Namun, ini adalah akhir dari masalah, dan tidak ada gunanya terlalu khawatir. Kehendak pengadilan suci telah datang. Selama itu bisa membunuh Fang Yu dalam waktu singkat, temukan kristal sumbernya dan hancurkan, tidak masalah jika hukum pesawat menyadarinya. www.lightnovelpdf.com Gelombang pada saat itu, kehendak orang suci pengadilan dapat melindunginya dan memperkosanya. Dia kembali ke pesawat atas. Selesaikan masalah ini secepat mungkin. Beku itu menatap cahaya kelabu di langit di kejauhan dan berkata, "...
Pusaran di langit sudah menghilang, hanya menyisakan dua retakan spasial yang besar, memperlihatkan kehampaan yang gelap. Saat cahaya abu-abu berkedip, bayangan raksasa itu perlahan muncul. Itu sama seperti yang dilihat Fang Yu dengan mata wawasan. Ini adalah binatang yang mirip dengan anjing, dengan anggota badan yang kuat dan ujung serta sudut yang tajam, yang sepertinya mengenakan baju besi yang berat. Punggungnya memiliki cakar tajam yang tak terhitung jumlahnya yang terbentang seperti kaki laba-laba, dan ia juga tampak seperti sayap, yang memungkinkannya melayang tinggi di langit. Ukuran bayangan raksasa ini berada di luar kesadaran kebanyakan orang. Ketinggiannya tidak kurang dari 2 kilometer. Melihat ke atas dari tanah, akan ada ilusi melihat Fata Morgana. Dibandingkan denganmu, binatang kosong itu sedikit lebih enak dipandang. Fang Yu mengerutkan kening, saat dia melihat punggung monster itu terbentang seperti rambut dan kaki laba-laba. Saya menyarankan Anda lebih serius. Lawan ini, benar-benar berbeda dari yang pernah Anda temui sebelumnya, kata Li Huoyu. Ya, Guru, mohon anggap serius. Crycolters juga berkata, ada risiko tertentu dalam tubuh Anda yang terbatas terhadap keinginan yang tidak dibatasi ini. Seberapa besar risikonya? Fang Yu bertanya. Lumayan besar, kalau kurang hati-hati mungkin saya akan terus menunggu master selanjutnya. Li Huoyu berkata, tapi sekarang kamu telah menghadapi lawan setingkat ini, itu berarti kamu tidak dalam waktu untuk menembus batas. Jauh, anggap saja itu sebagai ujian terakhir. Ujian terakhir, Fang Yu tidak memikirkan dengan cermat arti kalimat ini. Namun Li Huoyu dan Chilingters memiliki pendapat yang sama, yang masih jarang terjadi. Yang jelas, lawannya kali ini sangat kuat. Fang Yu menatap raksasa di langit sambil berpikir. Bas! Hantu tubuh roh Dao dengan cepat meluas di permukaan tubuhnya. Saat ini, tubuh Fang Yu tumbuh lebih dari 100 kali lipat. Namun, di hadapan raksasa di langit ini, hal itu masih belum layak untuk disebutkan. Tapi ini bukan pertama kalinya Fang Yu melihat raksasa seperti itu. Sebelumnya di bagian reruntuhan klan Feng, entah kenapa dia jatuh ke ruang yang aneh dan melihat apa yang disebut Putri Kehampaan. Itu adalah makhluk terbesar yang pernah dilihatnya. Jurangnya hanya sepanjang mulut gadis Void. Dibandingkan dengan gadis Void, keberadaan kehendak halaman suci di depannya tampak tidak terlalu menakutkan. Ledakan, kehendak halaman suci di atas tiba-tiba menundukkan kepalanya. Tampaknya ia memakai helm di kepalanya, dan hanya satu mata besar yang terlihat di wajahnya. Mata ini berbentuk vertikal, bersinar dengan cahaya ungu, dan pupil berbentuk berlian terlihat jelas di dalamnya. Ledakan. Sementara matanya menatap langsung ke arah Fang Yu, kekuatan dahsyat yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata meledak di depan Fang Yu. Ini masalah sesaat, tidak ada proses yang terjadi. Fang Yu hanya merasakan tulangnya sebentar, cahaya keemasan yang kuat muncul di tubuhnya, dan dia dengan cepat jatuh. Boom! Fang Yu jatuh ke lapangan bersalju di tanah, menabrak lubang yang dalam, dan memercikkan puing-puing dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Di atas langit, mata pengadilan suci masih menatap Fang Yu. Cahaya berbentuk berlian melintas di pupilnya. Boom! Di mana Fang Yu berada, terjadi ledakan lagi. Atmosfer dahsyat menghancurkan padang salju dalam radius hampir 100 km, dan seluruh dunia diselimuti salju dan debu. Penganut Tao Tianji telah menggunakan mantra sihir pada saat ini, menarik area yang jaraknya 100 km. Tapi meski dia jauh dari pusat, dia masih bisa merasakan nafas yang menakutkan itu. Terlalu kuat, nafas seperti itu seharusnya tidak muncul di pesawat ini. Pendeta Tao Tianji mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, wajahnya serius, dan matanya terkejut. Hukum pesawat, kenapa belum muncul? Pendeta Tao Tianji mengerutkan kening. Baginya, situasinya tidak optimis. Dia menghabiskan banyak energi, melalui lapisan perlawanan, sebelum sampai ke bidang bumi ini. Tapi sekarang, keinginan untuk menghancurkan keberadaan kristal sumber jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meski perhatian keberadaan ini masih tertuju pada Fang Yu. Mengingat kekuatannya, Fang Yu tidak dapat mendukungnya terlalu lama. Setelah Fang Yu terselesaikan, keberadaan ini harus menemukan sumber kristal. Jika kristal sumber tidak muncul, ia mungkin akan mengangkat tangannya dan menghancurkan seluruh bumi. Pada saat itu, penganut Tao Ji Surgawi berkata bahwa dia tidak dapat menjamin keselamatannya sendiri jika dia bisa mendapatkan kristal sumber. Apa yang terjadi? Pendeta Tao Tianji memasang wajah jelek, menatap raksasa menakutkan di kejauhan.
Di sisi lain, ekspresi biksu itu juga sama mengejutkannya. Pukulan acak, bahkan tanpa menyadarinya, telah menghancurkan 100 kilometer. Kekuatan seperti itu terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kehendak pengadilan suci? Perasaan cemas asli biksu itu telah mereda. Dia memiliki dasar hatinya. Sekarang, yang perlu Anda lakukan hanyalah menghargai bagaimana pengadilan suci akan menghancurkan kristal sumber. Kakak, di tanah, Fang Yu berdiri, memutar lehernya, dan menggerakkan tulangnya. Dua pukulan berturut-turut membuat tulangnya bergetar. Apalagi hal itu juga membuatnya merasakan sakit yang telah lama hilang. Tapi Fang Yu tidak terlalu terkejut, dia juga tidak panik. Akhirnya bertemu, musuh yang harus aku tangani dengan serius. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan pedang salib emas perlahan berputar. Dia sedikit melenturkan kakinya, lalu memberinya tendangan keras. Ledakan, terdengar suara gemuruh dari tanah, dan tubuh Fang Yu terangkat ke udara seperti roket. Dia dengan cepat mendekati kehendak pengadilan suci di atas. Pada saat ini, wasiat istana suci tidak bergerak, dan pupil berbentuk berlian tiba-tiba berubah menjadi persegi di mata besar berwarna merah keunguan itu. Hai, suara teredam, kekuatan pengekangan yang tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Fang Yu, yang sedang bergegas ke atas. Kekuatan ini mengunci seluruh ruangan sehingga Fang Yu langsung kehilangan kecepatannya dan tetap diam di udara. Ruang persegi itu seperti dipotong terpisah, tidak ada ruang di dalamnya, dan penuh dengan tekanan yang ekstrim. Kakak, permukaan tubuh Fang Yu meledak dengan suara yang tajam. Saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan tekanannya. Tulang-tulang di tubuh bersinar, membawa kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fang Yu mengepalkan tangannya. Ledakan, nafas menakutkan keluar dari tubuhnya. Ledakan, kali ini, seluruh ruang persegi meledak. Tekanan yang terikat pada tubuh Fang Yu langsung hilang. Memanggil, tetapi pada saat ini, raksasa seperti rambut abu-abu tiba-tiba jatuh di langit dan membanting tubuh Fang Yu. Ledakan, Fang Yu dipukul dengan keras dan terlempar keluar. Di saat yang sama, bentuk pupil di tengah mata besar itu berubah lagi dan menjadi bintang berujung 5. Boom! Cahaya ungu bisa keluar dari matanya gelombang www.novelringan.com gelombang dan mengenai Fang Yu. Fang Yu terbang terbalik di udara, pedang salib emas di pupilnya dengan cepat berputar, mengembunkan perisai cahaya emas di depannya. Boom! Teknik cahaya ungu dapat meledak di atas perisai ini, meledakkan kekuatan penghancur ruang. Bahkan jika perisainya tidak pecah, Fang Yu di belakang masih bisa merasakan nafas yang menghancurkan. Seolah-olah menabrak seekor lembu dari gunung, tubuhnya terlempar 2 kali ke udara. Rasa sakitnya sangat jelas terlihat. Memanggil, pada saat ini, rambut sangat panjang yang tersebar di belakang surat wasiat pengadilan suci tiba-tiba menjadi lurus. Ledakan, terdengar suara memekakkan telinga dari langit. Angin kencang bertiup, dan pilar guntur besar tiba-tiba jatuh dari langit, menghancurkan tubuh Fang Yu. Ledakan, Fang Yu jatuh ke tanah lagi. Saat ini, dunia sedang berguncang. Meskipun ujung utara jauh dari ibu kota utara, pada saat ini, aura menakutkan telah menyebar ke seluruh ibu kota utara. Semua orang di aula besar aliansi surgawi pucat. Sebab, melalui alat pantau Peeping Heaven, mereka melihat monster raksasa menakutkan di ujung utara. Saat ini, seluruh wilayah paling utara sedang berguncang. Mereka bahkan bisa merasakan tekanannya. Ketahuilah bahwa, mereka setidaknya berjarak beberapa ribu kilometer dari ujung utara. Namun, dimanapun mereka berada, mereka dapat merasakan nafas dan tekanan. Bisa dibayangkan monster raksasa di langit ini, betapa mengerikan kekuatannya. Tidak ada ras alien yang bisa menandinginya. Apa-apaan ini? Apakah ini? Begitu banyak ras asing yang telah dihancurkan oleh bosnya, bagaimana bisa ada monster sekuat itu? Emosi Su Changge sedikit pecah dan berteriak. Di dalam aula, terjadi keheningan. Tidak ada yang berbicara, dan kebanyakan orang tidak memiliki darah di wajah mereka. Nafas dan paksaan menjadi semakin kuat, menekan hati mereka masing-masing. Di tanah, Fang Yu berdiri lagi. Dia merasa agak aneh di sudut mulutnya, dan ketika dia menyekanya dengan tangannya, dia menemukan bahwa itu ternyata adalah darah emas. Fang Yu benar-benar berdarah. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan olehnya. Kecuali untuk terakhir kalinya mempelajari situasi Linger,
dia meminta Lao Gui untuk mengembangkan obat pembengkakan gas berdarah dan meminumnya. Dia sudah lama tidak mengeluarkan darah. Terlebih lagi, kali ini adalah pendarahan pasif yang nyata. Kamu benar, ini sangat kuat, kata Fang Yu. Ini terutama karena keterbatasanmu sendiri, kata Li Huoyu, tapi menurutku kamu masih memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Menurutku keberadaan itu tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Karena kamu bisa bertemu lawan setingkat ini, itu berarti keberadaannya. Menurutku kamu mampu mengalahkan lawan seperti itu. Eksistensi yang kamu sebutkan adalah orang tak terkatakan yang membuat orang terus memberiku sesuatu. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Petik 2 titik. Ya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Li Huoyu. Tuan, sekarang Anda tidak hanya bertarung melintasi perbatasan, tetapi bahkan bertarung secara offside. Cryogenic Thirst juga berkata, jika kamu bisa mengalahkan lawan di depanmu, maka, kamu telah mencapai waktu untuk meninggalkan pesawat ini. Apakah kamu menghiburku? Fang Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya saya tidak membutuhkan motivasi ekstra. Dengan itu, Fang Yu mengangkat kepalanya lagi, melihat bayangan raksasa di atas, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa. Ledakan. Fang Yu mengumpulkan 8 cincin dan meledak. Hukum yang kuat bisa membubung ke angkasa. Kehendak tempat perlindungan di dataran tinggi, dan bentuk pupil di mata besar berubah lagi. Kali ini menjadi segitiga. Wow, energi sihir yang meledakkannya tiba-tiba berhenti di udara. Semua energi sebenarnya dikondensasi menjadi kristal es. Wow, kemudian, kristal es itu pecah dalam sekejap, mengembun kembali menjadi pedang raksasa di udara, tetapi terbang menuju tempat Fang Yu. Seluruh proses terjadi hanya dalam 2 detik. Sial, bisakah kamu melakukan ini? Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dia mengangkat pedang dao surgawi di tangannya dan menebasnya. Memanggil, pedang dao surgawi Ki menebas di udara, dan pedang besar yang dipadatkan dari kekuatan telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa meledak di tengahnya. Boom, pedang besar itu meledak di udara, meledakkan kekuatannya seperti ledakan nuklir. Wow, sambil berpikir, Fang Yu menggunakan teknik tubuhnya, dan langsung berpindah ke posisi hanya sekitar 500 meter dari kehendak halaman suci. Desir-desir, kehendak istana suci sepertinya memprediksi di mana Fang Yu akan muncul, dan banyak helai rambut besar di punggungnya menusuk ke arah Fang Yu. Menghadapi banyaknya helai rambut yang datang, Fang Yu memotongnya lagi dengan satu pedang. Kali ini, dia tidak menggunakan teknik pedang dao surgawi, tetapi teknik pedang lainnya, tebasan angin patah. Ketika pedang Ki dipotong, itu berubah menjadi pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya, dan memotong banyak rambut yang mengalir. Bum-bum, pedang Ki terbelah pada helaian rambut besar ini. Namun, energi pedang itu runtuh, tetapi rambutnya tidak patah, hanya bekas luka yang terlihat jelas. Helaian rambut ini masih menyerang ke arah Fang Yu, dan energi sihir cahaya ungu terkondensasi di ujungnya, dan nafasnya mengejutkan. Memanggil, mata Fang Yu menyusut, dan tubuhnya langsung berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing sosoknya terbang ke posisi berbeda. Ini adalah langkah sebelumnya untuk membunuh asal mula 9 lilin yin. Sekarang digunakan untuk mengganggu kehendak pengadilan suci dan menyebabkan kerusakan besar padanya. Namun, pada saat sosok Fang Yu berubah menjadi ribuan dao, mata besar dari kehendak halaman suci terangkat, dan bentuk pupil berubah dari segitiga menjadi tanda yang tidak beraturan dan rumit. Ledakan. Pada saat ini, ribuan hantu yang baru saja diubah Fang Yu menjadi tubuhnya dengan cepat ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dan semua ini berada di luar kendali Fang Yu. Bukan untuk menghilang, tapi untuk pulih. Ini adalah hukum waktu. Proses perapalan mantra Fang Yu dibalik secara paksa. Ledakan. Fang Yu belum pulih, helaian rambut itu tiba di depannya. Kakak, ujung ratusan helai rambut menusuk seluruh tubuh Fang Yu. Rasa sakit itu menghantam otak Fang Yu hingga dia terbangun. Kekuatan helaian rambut ini sangat kuat, bahkan ujungnya lebih tajam. Namun mereka tetap tidak bisa menembus tubuh Fang Yu, melainkan meninggalkan jejak ringan. Ledakan, posisi ujung rambut bisa meledak. Itu seperti meledakkan ratusan kekuatan secara terus-menerus ke permukaan tubuh, menyebabkan pukulan dan luka yang parah. Fang Yu mendengus, tubuhnya jatuh dan dia terlempar sejauh 1 kilometer dalam beberapa detik. Dia nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya di udara, napasnya agak berat. Sejujurnya, terlalu kuat.
Perbedaan terbesar antara kehendak pengadilan suci dan lawan-lawannya di masa lalu adalah bahwa mereka tidak menggunakan sihir apapun untuk melawan Fang Yu. Ia menggunakan berbagai hukum untuk menangani Fang Yu. Sama seperti kebalikan waktu, itu dapat dengan mudah ditampilkan dalam pertempuran, itu tidak dapat dipecahkan. Ini terlalu buruk. Fang Yu menghela nafas dalam hatinya. Itulah mengapa aku mengatakan itu tidak tahu malu sebelumnya. Tentu saja, jika batasan pada tubuhmu dapat dicabut sepenuhnya, kamu akan lebih tidak tahu malu daripada itu. Li Huoyu berkata, hanya mata itu yang bisa menghancurkannya. Tidak ada yang tersisa. Namun, tidak masuk akal untuk mengatakan ini sekarang. www.novelringan.com Kamu hanya bisa mengalahkannya dalam kondisi yang ada, jika tidak semuanya hanya omong kosong. Apakah saya benar-benar sekarat? Pembatasan ini tidak akan dicabut secara otomatis. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Petik 2. Menurut perkiraanku, tidak, kata Li Huoyu. Ini terlalu kejam, kan? Kata Fang Yu, memanggil. Saat Fang Yu masih berbicara dengan Li Huoyu, ada perubahan lain di sekelilingnya. Visi di depan Anda berubah seketika. Mata Fang Yu adalah mata besar dari kehendak halaman suci. Perpindahan luar angkasa. Pada saat ini, penglihatan Fang Yu tidak bisa dihindari, dan dia hanya bisa melihat mata raksasa dari kehendak istana suci. Di antara mata ungu besar itu, pupilnya berubah lagi. Kali ini, itu adalah pertanda rumit lainnya. Fang Yu merasakan benturan di otaknya, dan dia merasa sangat pusing. Lapisan sisik abu-abu mulai muncul di tubuhnya, menyebar dengan cepat. Tetapi pada saat ini, pedang salib emas di mata Fang Yu tiba-tiba berubah dengan cepat. Kakak, pedang salib emas berputar begitu cepat, pupil Fang Yu tampak seperti dua roda api, dan karakter cahaya emas yang berbeda terus muncul di dalamnya. Ledakan, nafas agung muncul. Di depan mata Fang Yu, segel yang sangat samar terbentuk. Apa? Pada saat ini, kehendak tempat suci di depannya tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah telah mengalami erosi yang sangat kuat, dan mengeluarkan teriakan yang keras. Pada saat yang sama, Fang Yu tidak lagi merasa pusing, dan dengan sedikit kekuatan, armor skala abu-abu di tubuhnya hancur. Dia memanfaatkan keinginan pengadilan suci untuk tidak melambat, dan tiba-tiba bergegas ke depan, memegang pedang dao surgawi di kedua tangannya, dan menebas ke arah leher kehendak pengadilan suci. Bab 1565. Ledakan. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Saat pedang itu ditebas, seluruh ruang di sekitarnya runtuh. Pedang langit biru terangkat, dan cahaya kemasan dari kekuatan suci bercampur di dalamnya, dan nafasnya sangat dahsyat. Surat wasiat pengadilan suci, yang mengangkat kepalanya, lehernya benar-benar tidak terlindungi pada saat ini. Pedang Qi melesat, hampir menebas kulit abu-abunya. Tapi saat ini, hai, suara mengejutkan muncul seperti hongsong. Di kulit abu-abu di leher kehendak pengadilan suci, sebuah tanda yang sangat rumit tiba-tiba muncul. Ledakan. Pedang Qi menebas leher kehendak halaman suci di bagian depan, dan tandanya sedikit bergetar. Aura pedang yang ganas memotong tanda ini menjadi retakan yang terlihat jelas. Namun, semuanya berakhir di sini. Jejak itu terbagi menjadi dua dan menghilang. Namun energi pedang yang ditebas di leher juga menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Dan leher wasiat halaman suci tidak meninggalkan bekas luka. Alis Fang Yu berkerut, keheranan melintas di matanya. Bahkan pedang dao surgawi tidak melukai kehendak pengadilan suci. Bagaimana tubuh fisik dari kehendak pelataran suci bisa mencapai tingkat ini? Tidak, bukan karena tubuhnya terlalu kuat. Masalahnya terletak pada tanda yang tiba-tiba muncul di lehernya. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan otaknya berputar cepat. Itu adalah tanda yang menghalangi pedang Qi tadi, dan itu adalah tanda yang membuat pedang Qi menghilang. Dalam penglihatan Eye of Insight, Anda dapat dengan jelas melihat kekuatan hukum yang sangat kompleks yang terpancar dari tanda tersebut. Itu seharusnya semacam hukum buatan sendiri, yang memindahkan kekuatan pedangku ke tempat lain. Ini bukan pertama kalinya Fang Yu bertemu dengan cara serupa. Armor pada utusan ilahi sayap 10 dan utusan ilahi 12 sayap yang telah bertarung sebelumnya memiliki efek serupa. Hanya saja pada saat itu, Fang Yu menggunakan kekuatan penghancur untuk secara paksa melanggar hukum di dalam armor. Dan kehendak tempat suci mungkin merupakan adanya hukum penciptaan. Ditambah dengan kekuatan pesawat supernya, tidak mudah menggunakan cara yang sama untuk melanggar hukum buatan sendiri ini. Lagi pula,
pedang kekuatan barusan cukup menakutkan. Ledakan. Sementara Fang Yu masih berpikir, pengadilan suci di depannya telah menundukkan kepalanya, dan bentuk pupilnya berubah lagi di dalam mata ungu besar itu. Kakak, ruang di sekitar lokasi Fang Yu hancur. Banyak fragmen luar angkasa tidak tersebar di kehampaan, tetapi berkumpul dan menusuk ke arah tubuh Fang Yu. Gunakan puing-puing luar angkasa sebagai alat penyerangan. Fang Yu menyipitkan mata, memegangi tangannya di depannya. Ledakan, tubuh Fang Yu meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, napasnya menyebar. Ledakan, banyak pecahan luar angkasa yang terhalang oleh penutup pelindung di tubuhnya. Namun kedatangan puing-puing luar angkasa ini hanyalah permulaan. Boom! Detik berikutnya, seluruh langit, yang panjangnya ribuan meter, meledak, membentuk retakan besar di langit. Dan pecahan luar angkasa itu terkondensasi menjadi massa, berubah menjadi keberadaan seperti naga terbang di udara. Kakak, di bagian belakang, juga terdapat banyak fragmentasi di ruang tersebut. Puing-puing luar angkasa mengembun di udara, mengembun menjadi penampakan burung terbang. Ukuran tubuh mereka bahkan lebih besar dari tubuh setelah spiritualisasi Fang Yudao. Adapun penampakannya, karena tersusun dari warna-warna yang tidak teridentifikasi dan pecahan ruang yang tidak beraturan, tidak dapat terlihat jelas dengan mata telanjang. Namun dalam penglihatan Eye of Insight, garis besarnya sangat jelas. Penampakan naga terbang dan burung terbang sudah sangat familiar. Sepertinya, replika naga dan phoenix. Garis besarnya hampir dikembalikan satu ke satu, tetapi tidak memiliki kekuatan ilahi. Satu demi satu, mereka menjepit Fang Yu di tengah. Tubuh naga luar angkasa melayang di udara, bergerak sedikit. Sayap burung phoenix luar angkasa juga mengepak, seperti aslinya. Saat ini, mereka memang diberi kehidupan dan menjadi makhluk. Menggunakan pecahan luar angkasa sebagai bahan mentah untuk dipadatkan menjadi bentuk naga dan burung phoenix, dan kemudian memberinya vitalitas dengan hukum kehidupan. Ini jelas merupakan provokasi, Fang Yu berkata dengan mata dingin. Namun, tanpa menyebutkan niat pihak lain, metode menciptakan makhluk dalam sekejap sungguh ampuh. Ini adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh makhluk abadi yang digambarkan dalam legenda. Di balik kehendak halaman suci ini, apa itu? Fang Yu mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Terlepas dari apa yang ada di belakang, Anda dapat duduk dan melakukan satu hal, yaitu, mereka tidak memiliki wajah apapun. Li Huoyu berkata dengan dingin, tingkat keinginan ini dibiarkan menghancurkan keinginan pengadilan suci. Melakukan hal itu berarti mengabaikan aturan dan melanggar aturan. Apakah tidak ada orang di atas yang bisa menyembuhkan mereka? Menurutku, memang tidak ada yang tersisa. Air mata dingin berbicara tanpa akhir. Alasan mengapa mereka berani melakukan ini, menurutku. Begitu kata-kata ini keluar, kedua roh besar itu sepertinya telah mencapai konsensus, dan tiba-tiba mereka terdiam. Fang Yu mengerutkan kening dan ingin bertanya. Tapi nafas yang keluar saat ini membuatnya sadar kembali. Sekarang, masih jauh dari waktunya untuk membicarakan hal lain. Fang Yu awalnya tidak menyetujui kehati-hatian Li Huoyu dan air mata kriogenik. Tapi setelah pertarungan sebelumnya, dia pada dasarnya yakin. Kehendak tempat suci di depannya memang merupakan lawan terkuat yang dia temui sejak 5.000 tahun berkultivasi, bukan salah satu dari mereka. Kekuatan kemauan mahkamah suci tidak lagi sesederhana pesawat super. Dengan kata lain, ia mungkin memiliki lebih dari satu bidang yang melebihi kekuatannya, tetapi 2, 3, atau bahkan 4 atau 5 bidang. Bagi Fang Yu, yang dibatasi oleh tubuh roh Dao Agung, mungkin sangat berbahaya menghadapi kehendak pengadilan suci. Sudah lama sekali, saya sudah lama tidak merasakan tekanan. Fang Yu menggelengkan kepalanya, matanya berkedip. Bahkan jika dia bertarung melawan anjing tua Hong Yin, dia tidak merasakan tekanan. Alasan kenapa dia bertarung selama 7 hari 7 malam, selain karena latihan anjing tua Hong Yin sangat buruk, itu juga karena Fang Yu ingin membuat anjing tua Hong Yin lebih menderita sebelum dia mati. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki kesempatan untuk membunuh anjing tua Hong Yin selama pertarungan, dia memilih untuk menghindarinya dan membiarkan anjing tua Hong Yin berdiri kembali dan terus menyiksa. Tapi sekarang, dia tidak bisa memiliki pikiran yang santai dan santai seperti dulu. www.novelringan.com Dia tahu betul bahwa kehendak halaman suci di depannya tidak hanya ingin menyingkirkannya, tetapi juga ingin memaksa kristal sumber dan menghancurkannya. Setelah kristal sumber hancur, segala sesuatu di bumi akan lenyap.
Semua orang yang dikenal Fang Yu, semua area yang pernah dia kunjungi, dan semua pemandangan di depannya, semuanya lenyap. Dibandingkan dengan hidupnya sendiri, situasi ini bahkan lebih tidak bisa diterima oleh Fang Yu. Apalagi sebelum kesadaran Leng Sun Suang kembali, dia juga meminta Fang Yu untuk membawanya ke dunia abadi. Fang Yu berhutang terlalu banyak pada Leng Sun Suang, jadi wajar saja dia tidak akan menolak permintaan Leng Sun Suang. Ini adalah sebuah janji. Dia harus membawa Leng Sun Suang dan pergi ke dunia abadi untuk bertemu Lin Batian, guru dan saudara. Untuk memenuhi janji tersebut, tidak ada pilihan lain. Bab 1566. Fang Yu harus menyelesaikan keinginan tempat suci di depannya. Mendesis. Pada saat ini, naga dan Phoenix yang terkondensasi dari pecahan luar angkasa yang terletak di depan dan di belakang Fang Yu, semuanya berteriak pada saat ini. Wow, kemudian, mereka bergegas menuju Fang Yu dengan cepat. Tubuh mereka, yang terkondensasi dari pecahan luar angkasa, memancarkan kekuatan tidak kurang dari 5 hukum. Boom! Naga di depannya membuka mulutnya dan meledakkan energi magis yang mengandung kekuatan tertinggi. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya, dan kekuatan suci juga meledak. Ledakan, kedua metode tersebut dapat dibombardir di udara, dan kekuatannya menyebar. Tetapi pada saat ini, sayap Phoenix di ruang belakang dengan cepat mengepak, menyapu semua angin dan ombak yang tajam, dan meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu memegang pedang Tiandao di tangan kanannya dan menunjuk ke belakang. Bas! Kekuatan luar angkasa meledak, sejumlah besar retakan muncul di ujung pedang, dan menyebar dengan cepat. Ruang yang menyerupai permukaan cermin yang pecah menghalangi angin kencang dan gelombang yang diledakkan oleh burung Phoenix luar angkasa. Jangan berpikir hanya kamu yang bisa mengubah peraturan. Mata Fang Yu dingin, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Boom! Di ketinggian, naga luar angkasa terus mengeluarkan energi sihir. Tapi saat ini, Fang Yu sudah muncul di atas kepalanya. Space Dragon sepertinya menyadarinya dan segera mengangkat kepalanya. Namun, pedang Dao Surgawi Fang Yu telah ditebas. Ledakan, pedang Qi yang mengerikan menebas langsung ke leher naga luar angkasa, menyebabkan ledakan. Leher naga luar angkasa, dengan kepalanya, langsung hancur. Wow, naga luar angkasa baru saja meledak, tetapi sosok Fang Yu melintas di belakang Phoenix luar angkasa. Pedang lain ditebas, menebas bagian tengah kedua sayap di belakang Phoenix of Space. Ledakan, tubuh burung Phoenix yang terkondensasi dari pecahan luar angkasa meledak seperti ini. Seluruh proses terjadi antara lampu listrik dan batu api. Naga luar angkasa dan Phoenix luar angkasa menghilang begitu saja. Tahukah Anda, ini adalah makhluk yang terkondensasi dari puing-puing luar angkasa. Intensitas sampah luar angkasa jauh melampaui tubuh fisik material dan makhluk apapun di bumi. Namun di depan Fang Yu, mereka tampak rentan. Yang palsu adalah yang palsu. Fang Yu menunjukkan rasa jijik. Keinginan pengadilan suci untuk menatap tempat Fang Yu, tanda di matanya yang besar berubah lagi. Kali ini, Fang Yu memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan Eye of Insight. Pedang salib emas di pupilnya dengan cepat berputar, dan kekuatan yang digunakan untuk memotong hukum di hari biasa langsung menuju ke mata besar kehendak istana suci. Retakan, pada saat ini, kehendak pengadilan suci jelas merasa terancam. Di depan matanya yang besar, segel tembus pandang muncul. Namun, segel Dharma ini runtuh dalam sekejap. Apa? Kehendak pengadilan suci mengangkat kepalanya lagi dan mengeluarkan raungan aneh, sepertinya dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Benar saja, dalam hal teknik pupil, Eye of Insight akan selalu berada di atas angin. Fang Yu tersenyum. Di saat yang sama, cahaya dingin muncul di matanya. Dia memegang gagang pedang Dao Surgawi dengan kedua tangannya, melepaskan banyak kekuatan suci. Ledakan. Dewa pedang-pedang Tiandao segera meledak dengan cahaya cemerlang. Wow, kemudian, pikir Fang Yu, dan nyala api merah keemasan menyala di pedangnya. Suhu di sekitar meningkat secara tiba-tiba. Wow, Fang Yu menebas dengan pedang. Ledakan, energi pedang dari pedang ini terbang seperti bulan sabit, dan ditutupi dengan lihuo emas merah. Bagaikan roda api, meluncur menuju kehendak halaman suci yang masih berteriak. Dan ini baru permulaan. Pada periode waktu berikutnya, pedang Dao Surgawi Fang Yu terayun hingga berubah menjadi bayangan, dan pedang itu terpotong terus-menerus. Energi pedang dari setiap pedang mengandung kekuatan sihir yang berbeda. Pedang pertama adalah Li Huo,
pedang kedua ditutupi dengan makna dingin yang ekstrim, dan pedang ketiga berisi kekuatan naga dan phoenix. Energi pedang tak berujung meledak menuju kehendak tempat suci dari berbagai arah dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata telanjang. Surat wasiat pengadilan suci masih mengangkat kepalanya dan mendesis, namun lapisan permukaan tubuhnya sekali lagi menunjukkan tanda yang rumit. Boom-boom, pedang Qi meledak sesuai keinginan halaman suci satu demi satu, menyebabkan ledakan suara. Serangan yang sangat mengerikan, sulit untuk menolak keberadaan apapun, dan telah dipotong-potong. Namun, kehendak tempat suci terkabul. Jejak di permukaan tubuhnya terus muncul dan menghilang, dan setiap kali menghilang, bahkan menghilangkan energi pedang yang meledak. Selama keseluruhan proses, masih belum ada bekas luka di badan surat wasiat pengadilan suci. Saat ini, Fang Yu di kejauhan juga berhenti. Aura pedang dari pedang Dao surgawi yang suci tidak dapat menggunakan hukum ini. Mata Fang Yu berkilat kaget. Dibandingkan dengan hukum yang menjebakmu di kota kuno itu, hukum di dalamnya lebih misterius. Li Huoyu berkata, meskipun pedang suci secara teori dapat membunuh semua hukum. Sayang sekali pembatasan tersebut belum dihilangkan. Wow, setelah meninggalkan kata-kata Huoyu, Fang Yu sudah bergegas menuju halaman suci. Karena pedang Qi jarak jauh tidak menyakitkan kehendak rumah suci, tidak perlu mencoba lagi. Fang Yu memutuskan untuk menggunakan metode terbaiknya untuk melawan jarak dekat. Memanggil. Fang Yu dengan cepat mendekati posisi dagu kehendak halaman suci. Lalu, dia mengepalkan tangan kanannya dan meledak. Ledakan. Kali ini, tidak ada halangan. Tinju ini benar-benar mengenai dagu kehendak pengadilan suci. Namun, tanda rumit itu sekali lagi muncul di lokasi pukulan Fang Yu. Ledakan. Fang Yu hanya merasakan sakit di perutnya. Kekuatan pukulannya telah dikembalikan sepenuhnya padanya. Namun meski begitu, Fang Yu tidak berhenti, dan sekali lagi dia melemparkan tinju kirinya. Ledakan. Hasil yang sama, hanya saja kali ini kekuatan pukulannya mengenai punggungnya. Dua pukulan berturut-turut, meskipun di permukaan tampaknya mereka telah melanggar kehendak istana suci, tetapi kenyataannya. Fang Yu sendirilah yang menerima kedua pukulan tersebut. Dan kekuatan kedua pukulan ini sangat menakutkan. Bahkan Fang Yu bisa merasakan sakit yang jelas di tubuhnya. Namun tulang dan dagingnya tidak memiliki banyak masalah. Fang Yu berhenti, menatap kulit abu-abu di depannya, mengerutkan kening. Ledakan. Namun, saat ini, kehendak rumah suci sepertinya telah pulih dari rasa sakit tadi, dan tiba-tiba menepuk-nepuk kaki depannya. Ledakan. Tubuh Fang Yu jatuh secara horizontal seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Pada saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang penganut Tao Tianji yang berada jauh sedikit menyipitkan mata, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia telah menyaksikan pertempuran antara Fang Yu dan kehendak pengadilan suci. Dia sudah sangat terkejut dengan kekuatan kemauan pengadilan suci. Dan dia bahkan lebih terkejut. Fang Yu tidak hanya mendukung tingkat keberadaan ini begitu lama, dia juga mampu mengambil inisiatif untuk menyerang, dan bahkan menyebabkan kerusakan tertentu pada kehendak pengadilan suci. Ini sungguh luar biasa. Meskipun kekuatan Fang Yu sudah sangat kuat, dia bahkan bisa mengalahkan banyak makhluk dengan kekuatan super. Di mata makhluk seperti itu, apalagi Fang Yu, seluruh pesawat tidak layak untuk disebutkan. Bab 1567. Namun, Fang Yu masih hidup, dan bahkan auranya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Artinya, dia sepertinya mampu bergulat dengan keberadaan seperti ini. Pendeta Tao Tianji tahu betul bahwa jika dia berada di depan kehendak istana suci, dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menderita pukulan dari depan, Anda akan terluka parah jika tidak mati, dan sangat mustahil menjadi seperti Fang Yu. Tidak hanya nafasnya tidak melemah, dia juga bisa secara aktif menyerang kehendak rumah suci. Pertempuran seperti itu seharusnya tidak muncul di pesawat tingkat rendah ini. Pendeta Tao Tianji menyipitkan mata, keterkejutan di matanya masih ada. Di sisi lain, biksu itu terlihat jelek, bahkan mengatupkan giginya. Jika ada yang peduli dengan hasil pertempuran ini, itu pasti dia. Dia tidak hanya peduli pada hasilnya, tetapi juga pada waktu. Semakin lama pertarungan antara kehendak pengadilan suci dan Fang Yu, semakin besar kemungkinan datangnya hukum pesawat. Jika Fang Yu belum mati saat itu, maka mungkin itu dia. Bagaimanapun, masih ada tanda pengasingan di tubuhnya, dan dia membantu pengadilan suci turun.
Ini cukup bagi hukum pesawat untuk melenyapkannya. Cepat bunuh Fang Yu, cepat. Beku itu berteriak dalam hatinya, menatap pertempuran di depan. Saat ini, dia sudah cukup gugup. Dia masih ingin hidup, ingin kembali ke alam atas. Dia telah melakukan banyak hal atas kehendak pengadilan suci untuk tujuan ini. Saat ini, dia sangat dekat dengan tujuannya, tetapi pada saat yang sama, sangat dekat dengan keadaan kehilangan segalanya. Dan semua harapan hanya bisa digantungkan pada kehendak pengadilan suci. Di pinggiran Far North, seorang lelaki tua berjubah tahu muncul di langit. Itu adalah Wu Chenzi. Dia menatap kehendak tempat suci di udara, dan keterkejutan di matanya tidak bisa ditambahkan. Ketika dia berkultivasi di tempat suci, dia telah melihat garis besar yang samar-samar dari keinginan tempat suci. Sekarang, melihat keinginan halaman suci datang dengan matanya sendiri. Dia sangat bersemangat. Hati Wu Chenzi sangat jernih. Baginya, ini adalah peluang bagus dan peluang unik. Sebagai seorang biksu yang setia pada pelataran suci dan memasuki pelataran suci sebanyak 2 kali, ia berkesempatan meminta izin pelataran suci untuk membawanya ke dunia peri. Dengan cara ini, dia tidak perlu selamat dari bencana petir, dan tidak perlu menerima ujian apapun. Kehendak pengadilan suci, Wu Chenzi kembali sadar, jantungnya berdebar kencang. Dia sangat bersemangat dan sangat gugup, karena dia bisa merasakan kengerian di tengah medan perang. Ingin berbicara sesuai keinginan pengadilan suci bukanlah sesuatu yang bisa Anda lakukan secara sembarangan. Namun, dia terlalu banyak membuang peluang. Kali ini, dia tidak berniat melewatkannya. Mata Wu Chenzi tegas, dan dia perlahan menyentuh ke depan. Dan di pinggiran jauh dari pusat medan perang, sekelompok besar manusia salju sedang mundur, tubuh mereka tampak menyatu dengan salju di tanah, meluncur sepanjang jalan, dengan sangat cepat. Saat ini, mereka berada jauh dari ujung utara. Manusia salju ini adalah badai salju. Segera setelah surat wasiat pengadilan suci mulai datang dan nafas dilepaskan, Raja Salju dengan tegas membuat keputusan untuk mundur. Meskipun perilaku ini mungkin mewakili meninggalkan tanah air tempat mereka tinggal untuk waktu yang lama, jangan ragu. Karena Raja Salju tahu betul bahwa kehendak pengadilan suci yang datang jauh melampaui jangkauan yang bisa mereka lawan. Setiap saat, hidup adalah hal yang paling penting. Boom! Bahkan jika dia jauh dari ujung utara, dia masih bisa dengan jelas mendengar suara gemuruh dari belakang. Raja Salju menoleh dan melihat ke belakang. Saat ini, seluruh wilayah paling utara diselimuti asap dan debu. Tapi ketika melihat ke udara, dia masih bisa melihat sosok yang sangat besar itu secara samar-samar. Ayah, monster macam apa ini? Suenu berhenti dan menatap kosong ke arah halaman suci di udara di belakang. Aku tidak tahu, Sue Wang berkata dengan serius. Sepertinya seseorang sedang melawannya, aura itu sangat familiar. Suenu berbisik lagi, sepertinya aura Fang Yu. Fang Yu, apakah kamu yakin? Sue Wang memandang Suenu dan bertanya dengan kaget. Sepertinya dia, meski nafasnya sudah banyak berubah dari tahun lalu, aku masih bisa merasakan nafas utamanya. Jawab Suenu. Snow King sangat menyadari indera penciuman putrinya yang tajam dalam hal ini. Ini benar-benar Fang Yu. Sue Wang mengerutkan kening saat dia melihat bayangan raksasa yang menakutkan di kejauhan. Bahkan jika dia berada beberapa ratus kilometer jauhnya, jantungnya masih berdebar kencang dan dia merasa sangat tertekan. Mustahil membayangkan bagaimana rasanya menghadapi keberadaan mengerikan ini secara langsung. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah Fang Yu. Ayah, menurutku, Fang Yu bisa mengalahkan monster ini, kata Suenu. Saya juga yakin dia bisa melakukannya. Sue Wang tampak serius, tapi mengangguk. Ledakan. Fang Yu jatuh ke tanah sekali lagi. Kekuatan hentakan kehendak pengadilan suci itu sangat menakutkan, dan Fang Yu bahkan dapat dengan jelas mendengar suara retakan tulang di tubuhnya. Bagaimana cara bertarung untuk mendapatkan efek? Rumah suci ini tidak terasa lemah dalam kemauan. Fang Yu berbaring telentang di tanah, memandangi kehendak halaman suci di atas, mengerutkan kening. Saat ini, terdapat noda darah di sudut mulutnya. Fang Yu berdiri, mengendurkan ototnya, dan bersiap untuk memulai lagi. Ledakan, tetapi pada saat ini, semangat halaman suci di atas tiba-tiba melonjak. Di depan matanya yang besar, ada tanda yang sangat besar. Tanda ini seperti sebuah mata, dengan lingkaran di luar dan titik di dalam.
Ini adalah tanda giok jiwa di dahi keluarga kerajaan dinasti Shanhai. Matamu, aku harus mengambilnya. Suara yang dalam terdengar seperti guntur. Bunyi ini sangat rumit, seperti gabungan puluhan bunyi, bahkan terdengar aneh. Pengadilan suci akan berbicara, mata Fang Yu berkedip, dan arti kalimat ini adalah mata wawasan. Boom! Fang Yu masih berpikir bahwa tanda giok jiwa besar di depan kehendak halaman suci telah meledakkan kekuatan sihir paling ekstrim. Pada saat ini, meski jaraknya masih sangat jauh, energi sihir yang menakutkan telah menyebabkan tanah runtuh. Ini marah. Fang Yu mencibir di sudut mulutnya, dan tubuhnya bergegas menuju Fan Neng yang jatuh. Dia mengangkat pedang dao surgawi di tangannya dan menekankan tangan kirinya pada pedang itu. Bas! Geng pedang yang sangat tebal muncul di depan pedang dao surgawi, terus berkembang. Boom! Tanah di bawahnya masih runtuh. Sulit membayangkan betapa buruk konsekuensinya jika undang-undang ini langsung diterapkan. Ini adalah atmosfer yang menghancurkan dunia. Untuk mencegah kristal sumber terekspos gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu hanya bisa menolak, dan bisa menahan metode ini. Ledakan. 2 detik kemudian, Fan Neng menyerang geng pedang dao surgawi. Jian Gang bergetar hebat dan retakan muncul. Fang Yu langsung turun beberapa posisi. Tapi dia mengertakkan giginya, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan paling ekstrim, dengan paksa menstabilkan sosoknya di udara. Boom! Kekuatan energi sihir berlanjut. Mata Fang Yu seperti nyala api, dan garis-garis cahaya ilahi muncul di kulit dan wajahnya. Saat ini, dia seperti dewa perang. Beri aku, kembali. Fang Yu meraung keras, dan tubuhnya berkembang. Bab 1568. Ledakan. Kekuatan sihir menakutkan dengan potensi menghancurkan dunia ini dibawa secara paksa oleh Fang Yu ke puncak. Boom-boom, ledakan yang memekakkan telinga meledak di hadapan geng Dao Jian Surgawi. Pada saat ini, Jian Gang yang besar ini sedang mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan retakan muncul setiap saat. Namun meski begitu, karena penanaman energi sejati Fang Yu yang tak ada habisnya, dia tidak membiarkan Jian Gang runtuh. Sebaliknya, dia menggunakan Jian Gang untuk menahan kekuatan sihir mengerikan ini dan mencegahnya jatuh langsung ke tanah. Kakak, kekuatan Fang Yu sangat menakutkan. Dari permukaan tubuhnya, ia bisa melihat pembuluh darah dan tulang bercahaya di bawah kulitnya. Saat ini, tulangnya berderit. Ledakan. Di sisi lain, momentum Fang Yuqiang untuk menyerbu ke atas melawan Fan Neng menjadi semakin kuat, dan dia berlari ratusan meter dalam beberapa detik. Kekuatan penghancur dunia yang diledakkan oleh giok jiwa besar dikalahkan oleh Fang Yu dalam kompetisi kekuatan. Wow, Fang Yu menyerang semakin cepat, dan dia akan mendorong kekuatan mengerikan ini kembali ke kehendak istana suci. Kehendak pengadilan suci sepertinya tidak mengharapkan adegan ini. Ia menundukkan kepalanya, dan pola seperti mawar tiba-tiba mekar di pupil mata ungu yang besar. Pola ini mengembang di udara, dan kemudian terintegrasi sepenuhnya ke dalam tanda giok jiwa besar di depan. Ledakan. Pada saat ini, jejak giok jiwa asli tiba-tiba berubah menjadi lapisan jejak mawar di permukaan, dan nafas tiba-tiba naik. Ledakan. Darah merah tua telah ditambahkan ke energi sihir cahaya biru asli. Ledakan. Fang Yu, yang membawa energi Dharma naik, segera merasakan kekuatannya berlipat ganda. Wow, dalam sekejap, dia hanya merasakan tulang di lengannya bergetar, dan geng Jian di depan pedang dao surgawi juga hancur berkeping-keping. Boom! Detik berikutnya, Fang Yu terkena teknik mengerikan ini, dan dengan cepat terjatuh. Boom-boom! Permukaan tubuh Fang Yu berkedip-kedip dengan bayangan hantu, bertarung melawan kekuatan sihir yang menyelimuti tubuhnya dan terus-menerus ingin mengikisnya. Saat ini, rasa sakit yang hebat datang dari berbagai lokasi. Rasa sakit yang parah sebesar ini mungkin menyakitkan bagi orang lain. Tetapi bagi Fang Yu, yang telah disiksa selama lebih dari 3 bulan sebelum menggabungkan tubuh roh Dao Agung, itu bukanlah apa-apa. Dalam kekuatan sihir yang keterlaluan ini, dia membalikkan tubuhnya, menyingkirkan pedang Dao Surgawi, dan mencubit cetakan tangan yang sangat rumit dengan kedua tangannya. Kekuatan alam semesta, mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan tangannya berlari di depannya. Bas! Pada saat ini, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari permukaan tubuhnya. Ledakan, perisai oval tembus pandang tersebar di sekelilingnya. Boom, lapisan perisai ini sekali lagi bersaing dengan kekuatan kehendak pengadilan suci. Fang Yu mengertakkan giginya,
energi sebenarnya di tubuhnya. Dikonsumsi dalam jumlah besar, secara paksa menstabilkan sosoknya di udara. Boom! Jatuh dari langit, energi sihir pembunuh dunia yang bersinar dengan cahaya merah dan biru sekali lagi tertahan, tidak mampu jatuh ke tanah. Meski tanah di bawahnya masih tertimpa kekuatan tersebut, namun tidak merusak pondasi. Bahkan jika kamu bisa melawan, tepat di bawah kekuatan itu. Ini, di udara 200 km dari pusat medan perang, Tao Tianji diselimuti oleh cahaya yang memancar dari buku di punggungnya, menatap lurus pada dua kekuatan berlawanan di udara, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia berada hampir 100 km jauhnya, dan dia tidak dapat menahan tekanan, dan dia terpaksa kehabisan darah. Bahkan jika dia mundur lebih dari 100 km jauhnya, dia masih bisa merasakan kengerian dari nafas dan paksaan, dan hanya bisa melepaskan kekuatan buku itu untuk melindungi dirinya sendiri. Energi sihir ini meledak atas kehendak pengadilan suci, ditujukan untuk menghancurkan seluruh bumi. Meskipun melakukan hal itu benar-benar melanggar hukum pesawat, pengadilan suci jelas ingin melakukannya. Mungkin ia hanya ingin memaksakan kehendak bumi, atau ia telah kehilangan akal sehatnya dan ingin menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. Tidak peduli apa yang dipikirkan pengadilan suci, kekuatan yang dilepaskannya sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Dalam situasi ini, hati Tao Surgawi Ji penuh dengan kepanikan. Dia datang ke bumi hanya untuk mendapatkan kristal sumber, tetapi dia tidak ingin mati di sini. Untungnya, Fang Yu mampu menahan serangan energi magis ini. Penganut Tao Tianji awalnya tidak satu kubu dengan Fang Yu. Namun kini setelah nyawanya terlibat, ia sangat berharap Fang Yu bisa menahan amarah kehendak tempat suci untuk sementara waktu. Namun, dia mengetahuinya dengan baik. Fang Yu sudah berada di ujung panah, seorang biksu manusia di bumi tidak akan pernah mampu menandingi keberadaan kehendak istana suci. Kamu harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Pendeta Tao Tianji mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, alisnya terangkat. Nafas yang terpancar dari kehendak pelataran suci tidak dapat disembunyikan, dan kemungkinan besar telah menarik perhatian hukum pesawat. Pada saat ini, keinginan untuk meninggalkan bidang bumi sangatlah berisiko, dan mudah diketahui oleh hukum bidang tersebut, dan dengan demikian ditandai dan didorong kembali. Jika demikian, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini lagi. Oleh karena itu, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk pergi. Pendeta Tao Tianji sedang dalam suasana hati yang berat, melihat ke tengah medan perang di kejauhan, ekspresinya berubah. Di arah lain, biksu itu juga sama gugupnya, bahkan mengepalkan tinjunya. Kehendak pengadilan suci untuk melakukan pemboman seperti itu pada dasarnya adalah untuk membunuh Fang Yu sekaligus menyebabkan pukulan telak ke bumi untuk memaksa kristal sumber. Tetapi biksu itu tidak menyangka bahwa kekuatan yang sangat menakutkan ini, yang cukup untuk menghancurkan dunia, akan dihadang oleh Fang Yu. Sampai saat ini, Fang Yu secara paksa memegang hukum ini di udara. Sialan, bagaimana mungkin Fang Yu ini bisa melakukan ini? Apakah dia benar-benar bajingan yang tidak turun ke bumi? Beku itu mengertakkan gigi dan matanya sangat gelap. Emosinya hampir tidak terkendali. Tahukah Anda, keinginan pengadilan suci untuk menampilkan tingkat pelanggaran ini pada dasarnya tidak bisa lepas dari nasib ketahuan oleh hukum pesawat. Oleh karena itu, tinggal menunggu waktu sebelum hukum pesawat ikut campur. Sebelum itu, kehendak pengadilan suci harus mencapai tujuannya. Bunuh Fang Yu dan paksa kristal sumbernya. Jika kedua hal ini tidak diselesaikan, bahkan jika tugas kehendak pengadilan suci tidak selesai, ia tidak akan pergi. Dan setelah hukum pesawat turun, maka tidak ada yang bisa pergi. Garis hidup seorang biksu ada pada saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang setelah Fang Yu meninggal, semuanya bisa berjalan lancar. Sial, cahaya kebencian dan kebencian bersinar di mata sipit dan ramping biksu itu. Dia tidak menyangka biksu manusia Fang Yu ini benar-benar akan menjadi penghalang terbesar dalam rencananya. Mengetahui hal ini sejak lama, dia seharusnya menemukan cara untuk menargetkan Fang Yu, dan tidak mungkin dia berhasil mengumpulkan 6 buah suci. Tidak, aku tidak bisa menaruh harapanku pada orang lain, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Biksu itu menatap sosok Fang Yu di udara yang sangat jauh, matanya dingin, dan dia mengangkat tangannya. Bas, di telapak tangannya, sebuah rune bersinar dengan cahaya hitam yang terkondensasi. Ini adalah seorang pembunuh, tapi juga nirwana, rune kematian. Bab 1569 tubuh tak terkalahkan.
Fang Yu, mati untukku. Biksu itu berkata dengan dingin. Rune kematian merupakan rune yang sangat kuat yang ia teliti, yang dapat mengabaikan semua energi dan langsung menyatu dengan darah tubuh manusia. Setelah rune kematian diintegrasikan ke dalam darah, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, jika Fang Yu, yang bertarung melawan kehendak tempat suci, terkikis oleh tanda kematian ini, bahkan jika dia tidak mati di tempat, dia tidak akan bisa lagi menghentikan keinginan tempat suci. Begitu suara biksu itu turun, tanda kematian di tangannya terbakar, berubah menjadi cahaya hitam, dan menghilang. Memanggil, nafas kematian membentang sejauh lebih dari 100 km, dan mengalir secara akurat menuju Fang Yu yang bertarung melawan kekuatan kehendak pengadilan suci. Fang Yu telah memperhatikan nafas dingin ini sebelum nafas itu tiba. Saya tahu bahwa lawannya lebih dari sekadar kehendak istana suci. Fang Yu menoleh ke belakang dengan mata dingin. Namun dia tidak melakukan pembelaan apapun. Kekuatan alam semesta masih ada, dan nafas ini tidak mungkin keluar dengan cepat. Kebisingan. Detik berikutnya, cahaya hitam yang telah diubah oleh jimat kematian, benar-benar meledak melawan kekuatan alam semesta. Di tengah raungan yang memekakkan telinga, terdengar suara terbakar yang aneh. Cahaya hitam ini seperti zat korosif yang telah mengikis kekuatan alam semesta hingga menjadi lubang besar. Nafas ini, mata Fang Yu dingin, dan telapak tangan kirinya terjatuh ke belakang. Bas, kekuatan angan-angan teratai hijau dilepaskan dan diselimuti cahaya hitam ini. Mendesis, rune kematian ini dimurnikan oleh Ruyi Qinglian dan menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Tatapan Fang Yu beralih ke tempat di mana nafas dingin dan dingin ini keluar. Pada saat ini, tatapannya melintasi jarak lebih dari 100 km untuk bertemu dengan mata sipit biksu itu. Engah, saat dia bertemu dengan mata dingin Fang Yu, biksu itu hanya merasakan pukulan keras di dadanya, menyemburkan seteguk darah, wajahnya berubah drastis. Pada saat itu, dia merasakan kematian mendekat. Fang Yu jelas berada jauh, tapi dia sepertinya berdiri di depannya. Terutama penampilannya. Pada saat ini, rambut biksu itu berdiri tegak, dan detak jantungnya sangat cepat. Fang Yu ini, biksu itu terengah-engah, menyeka darah dari dagunya, matanya terbuka lebar. Melalui penglihatan Eye of Insight, Fang Yu telah melihat di mana biksu itu berada. Sosok yang menggembung dan kepala botak yang terlihat jelas. Biksu botak ini, seharusnya adalah musuh yang terlihat di tembok nubuat. Mata Fang Yu berkedip dan dia yakin. Dan menilai dari situasi saat ini, kehendak pengadilan suci datang, dan biksu itu menyerangnya lagi. Jelas sekali, biksu ini ada hubungannya dengan kehendak pengadilan suci. Baiklah, pada dasarnya semua musuh telah muncul. Mata Fang Yu menunjukkan niat membunuh yang menakjubkan. Ledakan, kekuatannya meningkat lagi, dan dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Fang Yu sekali lagi meraih kemenangan dalam kekuatan. Tembakan ini, coba sendiri dulu. Tubuh Fang Yu bersinar terang, meraung keras, dan kekuatannya meningkat hingga ekstrim. Ledakan, pada saat ini, energi sihir yang meledak atas kehendak istana suci didorong kembali ke dirinya sendiri dengan kecepatan yang luar biasa. Aum, pengadilan suci mengeluarkan raungan marah, menundukkan kepalanya, cahaya di mata besarnya menjadi lebih kuat, dan pola pupilnya tampak mengalami perubahan yang rumit. Namun, kali ini, kecepatannya tidak bisa mengimbangi kecepatan yang bisa didorong mundur oleh teknik umum bulu atas. Ledakan, sebelum kehendak istana suci bisa melepaskan kekuatan sihir berikutnya, Fang Yu sudah naik ke depan. Boom, energi sihir yang menakutkan, ditekan kembali ke batu giok jiwa dan tanda mawar, langsung menyebabkan ledakan. Ledakan di langit menghancurkan jarak 100 km. Siang hari di ujung utara langsung berubah menjadi hamparan kehampaan yang luas. Kekuatan mengerikan masih menyebar ke tanah. Boom-boom, tanah paling utara yang sudah runtuh telah benar-benar runtuh pada saat ini, dan tidak ada lagi tanah yang utuh. Di ruang yang hancur, suara ledakan terus berlanjut. Tubuh besar kehendak pengadilan suci juga sedikit pusing karena pukulan ini. Memanggil, sosok Fang Yu muncul di atas kepala halaman suci. Ilmu pedang surgawi gaya kelima. Fang Yu mengepalkan pedang dao surgawi dengan kedua tangannya, bilahnya bersinar dengan cahaya suci yang kuat. Bila biru keemasan itu tiba-tiba melebar, dan ujung pedangnya menembus kepala kehendak tempat suci. Posisi di mana wasiat pengadilan suci ditusuk di kepala menunjukkan tanda yang rumit itu. Engah, pedang menusuknya,
hanya terdengar suara benturan logam yang tajam. Seluruh bilahnya bergetar tiba-tiba. Kekuatan yang kuat dibalas ke tangan Fang Yu. Mata Fang Yu dingin, dia mengangkat pedang surga dan menikamnya lagi. Ledakan. Kali ini, pedang surga mengeluarkan aura pedang yang lebih kuat, menyapu aura pedang yang ganas. Ledakan. Namun, bilahnya masih belum bisa menembus kepala kehendak tempat suci, hanya mengeluarkan suara. Namun kekuatan yang sama menjadi kontraproduktif di tangan Fang Yu. Kuncinya terletak pada tanda ini. Fang Yu mengerutkan kening, menatap tanda rumit di atas surat wasiat pengadilan suci. Tanda inilah yang mentransfer semua kekuatan. Dia tahu betul bahwa dia tidak ingin mematahkan tanda ini, tidak peduli berapa banyak serangan jarak dekat yang dia lakukan, itu akan sia-sia. Bahkan bisa dikatakan bahwa semua serangan jarak dekat sepertinya menyerang kehendak tempat suci, namun nyatanya menyerang dirinya sendiri. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang melawan langit dan cukup kuat, dia tidak akan mampu menahannya sejak lama. Bagaimana cara menghilangkan tanda ini? Mata wawasan, pedang dao surgawi suci, kekuatan yang dapat secara langsung melanggar hukum, semuanya terbatas dan tidak dapat berfungsi. Kami masih harus terus menyerang sampai kami menemukan kekurangannya. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh, itu hanya sebuah wasiat, tidak mungkin tak terkalahkan. Petik 2. Untuk saat ini, itu benar-benar tak terkalahkan. Li Huoyu tiba-tiba berkata, aku tidak merusak moralmu, aku hanya menyatakan fakta. Anda tidak ingin wajah orang lain, memadatkan keinginan seperti itu untuk turun ke pesawat ini. Petik 2. Jelas, tekad mereka untuk menghancurkan kristal sumber begitu besar sehingga tidak mungkin meninggalkan kesalahan apapun. Petik 2. Jadi, apa lagi yang harus dilawan? Bukankah aku harus lari? Kata Fang Yu. Itu hanya dapat menunda waktu. Li Huoyu berkata, tunggu sampai pesawatnya muncul. Ia bisa berpura-pura menjadi tuli dan buta dalam waktu singkat gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang tapi akan selalu keluar seiring berjalannya waktu. Fang Yu berhenti berbicara dan menyingkirkan pedang dao surgawi. Pada saat ini, keinginan halaman suci telah pulih, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di mata besar yang bersinar dengan cahaya ungu, cahayanya mekar. Kakak, ruang yang hancur di sekitarnya tiba-tiba mulai pulih. Sepotong demi sepotong puing-puing ruang angkasa diperbaiki, dan sebagian besar wilayah dalam sehari pulih. Dalam proses ini, tubuh Fang Yu sendiri juga tidak dapat dikendalikan, ditarik dari atas kehendak pengadilan suci ke bawah. Tanda giok jiwa besar yang hancur dan tanda mawar semuanya telah pulih, dan seni pembunuh dunia yang meledak darinya sekali lagi bisa muncul, meledak di depan Fang Yu. Boom! Dalam beberapa detik singkat ini, waktu berbalik dalam rentang yang luas. Bab 1570, Momen Berbahaya. Fang Yu terus-menerus menembakkan pedangnya dari atas kehendak pengadilan suci, kembali ke kondisi bertarung melawan kekuatan sihir di udara. Dalam proses pembalikan waktu ini, dia tidak punya perasaan, dan tidak bisa memberikan respon apapun. Hanya bisa melihat waktu mengalir mundur. Waktu berlalu kembali seperti biasa. Boom! Fang Yu segera merasakan energi dahsyat di atas kepalanya dan menekannya. Fang Yu mengutuk, sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Tapi saat ini, atas kehendak halaman suci di atas, di mata satu yang besar, pupilnya telah berubah menjadi bentuk yang persis sama dengan bekas di permukaan tubuhnya. Bas! Pada saat ini, tanda di depannya tiba-tiba meningkat, dan berdasarkan tanda giok jiwa dan tanda mawar, ada tanda lain yang sangat rumit. Ledakan. Pada saat yang sama, energi sihir yang meledak ke bawah telah menambahkan energi sihir cahaya abu-abu lainnya, kekuatannya sudah melebihi langit. Beidou, nomor 101. Orang-orang yang masih tinggal di mansion berkumpul, berdiri di atas bangunan bambu yang biasanya disukai Fang Yu, dan melihat ke utara. Meski dari posisi ini tidak ada yang terlihat, namun wajah semua orang penuh kesungguhan. Lingkaran sihir mansion telah diaktifkan, menutupi seluruh mansion tanpa terpengaruh oleh paksaan. Alis Jiru menutupi dada kirinya, wajahnya pucat. Entah kenapa, jantungnya berdetak sangat kencang saat ini, dan dia masih tidak merasakan jantung berdebar. Perasaan ini belum pernah muncul sebelumnya, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Perasaan buruk. Jiru Mei tidak mempercayai hal-hal ini sebelumnya, tetapi pada saat ini, reaksi tubuhnya membuatnya pesimis. Dan Su Lengyun yang berada di sebelahnya juga terlihat jelek. Namun,
Dibandingkan dengan reaksi fisik Jirumei yang terlihat jelas, perasaan Su Lengyun tidak begitu jelas. Sedangkan yang lainnya, wajah mereka sangat pucat, dan mata mereka penuh kecemasan. Meskipun mereka tidak dapat melihat banyak, mereka mendengar suara keras dari utara. Jenis suara yang datang dari jarak jauh, namun tetap mengkhawatirkan, sama mengejutkannya dengan akhir dunia. Tuan Su Changge dari Liga Tiandao menghubungi saya dan dipastikan bahwa Tuan Fang sedang melawan lawan yang sangat kuat di ujung utara. Ye Sengsui muncul dari samping dan berkata, "Lawan yang kuat." Begitu dia mengatakan ini, Jirumei merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, bahkan sedikit tercekik. Apakah ini kekhawatiran? Dia tidak tahu. Ngomong-ngomong, di mana Zinan? Ye Sengsui bertanya sambil melihat sekeliling. Zinan tidak datang, seharusnya di kamarnya, kata Su Lengyun. Aku akan pergi menemuinya. Ye Sengsui tahu bahwa Zhao Zinan pada dasarnya pemalu, jadi dia secara alami merasa gelisah saat ini. Jadi, dia menggunakan trik sulap dan pergi ke rumah Zhao Zinan. Di kamar di lantai 2, ekspresi Ye Sengsui berubah dan dia tercengang. Saya melihat Zhao Zinan melayang di udara, lingkaran cahaya mengembun di depan dadanya, auranya sangat kuat. Wow, ketika Ye Sengsui tertegun, gonggongan anjing mengingatkannya. Saya melihat Sky Eater mengibaskan ekornya ke arah Ye Sengsui, yang sepertinya membuatnya optimis terhadap Zhao Zinan. Kemudian, binatang pengunyah kosong itu melompat keluar dari balkon. Memanggil, binatang kosong itu berubah menjadi cahaya hitam dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Ye Sengsui menyaksikan binatang pengunyah kosong itu pergi, dan kemudian ke Zhao Zinan. Untuk sementara, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan di lantai paling atas bangunan bambu, alis Jiru menutupi dada kirinya, merasakan kondisi tubuhnya semakin parah. Pernafasan menjadi semakin kuat, dan lambat laun, bahkan anggota badan pun menjadi lemah. Engah, pada akhirnya, Jirumei tidak menahannya dan duduk di tanah. Rumei, ada apa denganmu? Wajah Su Lengyun berubah, dan dia segera melangkah maju untuk membantu alis Jiru. Alis Jiru menutupi dadanya, terengah-engah, membuka mulutnya tetapi tidak dapat berbicara, lapisan keringat halus muncul di dahi mulusnya. Biarkan aku membantunya melihat. Qin Yao berjongkok, mengulurkan tangan kirinya yang putih, dan meletakkannya di dahi Jirumei. Panas, wajah Qin Yao sedikit berubah, alisnya mengerutkan kening. Saat ini, suhu tubuh Jirumei jauh melampaui kisaran normal. Qin Yao segera melepaskan energi aslinya dan memeriksa kondisi fisik Jirumei untuk mencari tahu apa yang salah. Namun saat ini, Jirumei memejamkan mata dan pingsan. Saudari Qin Yao, apa yang terjadi dengan Rumei? Su Lengyun bertanya. Qin Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru mengetahui bahwa detak jantungnya sangat cepat dan suhu tubuhnya sangat tinggi. Selain itu, tidak ada kelainan lain. Su Lengyun memandang Jirumei dengan cemas. Aku akan membantunya menenangkan diri dulu, kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa menahannya. Kata Qin Yao, cahaya biru muncul di telapak tangannya. Suhu tubuh Jirumei harus didinginkan secara fisik untuk menurunkannya. Namun saat Qin Yao melakukan ini, Jirumei yang tadinya tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya lagi. Jirumei memandang Qin Yao dan Su Lengyun di depannya, berkedip, menunjukkan senyuman tipis. Saya baik-baik saja terima kasih. Setelah berbicara, Jirumei berinisiatif untuk duduk. Qin Yao dan Su Lengyun sama-sama tercengang. Qin Yao berkata, tetapi suhu tubuhmu masih sangat tinggi. Itu hanya reaksi fisik normal. Jirumei berdiri, berputar ringan dalam lingkaran kecil, dan berkata, lihat, aku baik-baik saja. Qin Yao menatap Jirumei dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Rumei, kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Su Lengyun bertanya. Mungkin, dari intuisi seorang wanita, Fang Yu dalam bahaya. Jirumei melihat ke arah utara, matanya tiba-tiba menjadi serius dan parah. Su Lengyun tiba-tiba merasa Jirumei di depannya sepertinya sudah banyak berubah. Meskipun penampilan dan suaranya tidak berubah, temperamen dan nada suaranya, dan bahkan matanya, berbeda dari sebelum koma. Tetapi pada saat ini, Su Lengyun tidak membahas hal ini. Perhatiannya tertuju pada paruh kedua kalimat Jirumei. Fang Yu dalam bahaya. Mendengar kata-kata tersebut, Su Lengyun hanya merasakan jantungnya berdetak tiba-tiba. Kakak Yu, Su Lengyun melihat ke utara, wajahnya pucat. Kapan kamu mengenalnya?
Jirumei memandang Su Lengyun dan bertanya dengan lembut. Su Lengyun sangat terganggu saat ini, dan tidak bisa menjawab kata-kata ini sama sekali. Jangan terlalu khawatir, Jirumei berkata sambil tersenyum ringan, dibandingkan dengan intuisiku sendiri, aku lebih percaya pada Fang Yu. Dia pasti bisa menangani semuanya. Wow, begitu suara itu turun, tiba-tiba terdengar gonggongan anjing dari belakang. Entah kapan, Sky Eater bahkan sudah mencapai puncak bangunan bambu. Pemakan udara saat ini belum berbentuk anak anjing, melainkan tumbuh seukuran Mastiff Tibet. Wow, Sky Eater menatap Jirumei dan menggonggong. Jirumei terkejut sejenak, lalu bertanya, kamu mengizinkan aku pergi jauh ke utara bersamamu? Wow, Sky Eater menggoyangkan ekornya, tampak tidak sabar. Tidak, aku pergi hanya untuk menimbulkan masalah bagi Fang Yu. Aku tidak bisa pergi. Kamu bisa membantunya berbagi tekanan, kata Jirumei. Busur, penggigit langit menggonggong beberapa kali lagi, masih berputar di tempatnya, sangat cemas. Jirumei mengerutkan kening dan ragu-ragu, mengapa kamu ingin aku mengikuti? Wow, ekor Sky Eater bergetar sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah binatang pengunyah udara itu, matanya dengan tegas berkata, jika kamu dapat membantu Sang Yu, saya bersedia pergi. Setelah berbicara, dia berjalan menuju air Eater, lalu duduk di belakang air Eater. Su Lengyun dan Qin Yao memandang Jirumei dengan ekspresi berbeda. Rumei, lepaskan aku, setelah semua kultivasiku. Su Lengyun menggigit bibirnya. Saya memahami perasaan Anda, tetapi saat ini, kemungkinan besar ada di antara kita yang akan membuat masalah. Jirumei berkata dengan tenang, tapi anjing hitam kecil itu mengira aku akan pergi gelombang www.novelringan.com gelombang bisa membawakan bantuan untuk Fang Yu. Aku tidak tahu di mana markasnya, tapi selama ada suatu kemungkinan, aku masih bersedia mencobanya. Jadi, tetaplah di sini, biarkan aku melihat situasinya. Jirumei seharusnya menjadi yang termuda di antara mereka dan paling sedikit berhubungan dengan dunia seni bela diri. Tapi saat ini, rasionalitas dan ketenangan Jirumei, serta apa yang dia katakan. Bagi Su Lengyun dan yang lainnya, mereka sangat agung, dan bahkan meringankan banyak kekhawatiran mereka. Seolah Jirumei tiba-tiba menjadi kakak perempuan mereka. Jangan khawatir, Fang Yu dan aku akan baik-baik saja. Jiru tersenyum tipis, menepuk kepala binatang kosong itu lagi, dan berkata, ayo pergi. Wow, dengan menendang keempat monster penipu udara itu, Jirumei dengan cepat terbang ke udara di depan.